Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Pada sore hari ini saya akan membuka konten dengan judul Blind Spot, Titik Rabun, dan Light Spot, Doktrin Homoousios Hypostasis. Tahukah saudara bahwa untuk corak doktrin Homoousios Hypostasis ini memiliki problem dalam urusan tahta? Benar, mereka memiliki problem, ya, karena mereka ini mengupgrade anak Allah di surga, di dalam kekekalan, ya. Anak Allah ini menjadi firman Allah, gitu. Jadi anak Allah itu ya firman Allah ya anak Allah, begitu. Firman Allah menyatu dengan Bapa dan Rohnya, anak Allah menyatu dengan Bapa dan Rohnya. Loh, kenapa kok itu bisa menjadi problem? Ya karena Allah Bapa ini adalah transenden. Ya, ingat ya, Allah Bapa itu prima causa dan transenden. Ya, kalau ada doktrin yang mencoba memasukkan anak Allah, ya, menjadi firman Allah yang memiliki sifat hakikat transenden, itu nanti berantakan pasti. Loh, kok bisa begitu? Loh, karena panjenengan tuh harus tahu, yang namanya transenden itu tidak membutuhkan tahta. Kalau membutuhkan tahta, ya dia sudah sifatnya imanen. Imanensi dari transendennya Allah. Panjenengan pernah baca ya dalam kisah Daniel 7 ayat 9 itu ya, tentang yang lanjut usianya. Itu kan. Itu siapa itu yang lanjut usianya? Itu adalah imanensinya Hashem. Imanensinya Hashem yang Ensof dan transenden. Mudeng ya? Nah, kalau yang transenden ini menyatakan wujudnya, wujud yang transenden ini disebut imanen. Gitu. Jadi Allah Bapa yang terdiri dari 3 aspek, yaitu Bapa, Firman, dan Roh, ya, di mana Bapa itu adalah transenden, Firman juga transenden, Roh juga transenden, itu tidak membutuhkan tahta. Baik di bumi dan di surga tidak membutuhkan tahta. Nah, itulah doktrin homoousios hypostasis. Doktrin homoousios hypostasis itu memiliki blind spot di area tahta, memiliki titik buta di area tahta. Ya karena mereka nggak ngerti resiko doktrin ya, menyamakan anak Allah menjadi firman Allah yang transenden. Ya, sehingga kalau urusan tahta ini pokoknya doktrin homoousios hypostasis itu bingung. Loh, kok bisa bingung? Lah karena memang nggak ada yang memiliki wujud tetap, nggak ada. Begitu. Jadi mereka tuh menyebut hipostasis atau realitas konkret itu adalah sama dengan imanensi transenden. Padahal hipostasis atau realitas konkret itu tidak sama dengan imanensi Allah. Tidak sama. Oh, itu bisa loh menjadi hipostasis atau realitas konkret itu adalah wujud yang tetap. Nah, ketahuan. Oh, kamu ketahuan. Kok kamu tahu? Kamu ketahuan. Oh, kamu ketahuan. Punya titik blind spot.
di masalah tahta. Nah, gitu. Mudeng ya? Jadi untuk doktrin homoousios hipostasis itu memiliki titik blind spot di area tahta. Ya. Karena apa? Karena tidak ada yang imanen, tidak ada yang memiliki realitas konkret tetap loh ya. Mereka doktrinnya menyatakan bahwa memiliki hipostasis atau realitas konkret. Tapi untuk hipostasis atau realitas konkret yang tetap, nggak ada. Tetap itu artinya kekal. Ya, memiliki wujud yang kekal. Bentuknya seperti itu, terus-menerus, kekal. Itu. Yang bertahta di surga. Ada yang memiliki wujud bertahta di surga. Nah, untuk doktrin homoousios hipostasis itu tidak bisa. Tidak ada yang memiliki imanensi tetap, nggak ada. Loh kok bisa begitu? Ya salah sendiri. Salah sendiri anak Allah yang seharusnya memiliki hipostasis atau realitas konkret tetap atau imanensi yang tetap itu di-upgrade menjadi firman Allah yang transenden. Jadi urusan tahta ini benar-benar mereka tuh memiliki titik blind spot. Ya, coba saya bacakan di kitab Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Saya mulai mentafsirkan ya. Tetapi tentang anak Allah, Allah Bapa itu berkata, tahtamu ya yang disembah di surga, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Yang pertama kita garis bawahi, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Jadi yang bertahta ini memiliki realitas konkret yang tetap. Kalau di surga ada yang bertahta memiliki realitas konkret yang tetap, itu berarti apa? Tidak transenden. Mudeng ya? Mudengnya tidak transenden. Begitu loh. Nah, jadi kita ini dalam memiliki doktrin ya, kita harus memiliki tatanan yang jelas supaya umat itu tidak bingung. Tidak bingung. Lah, disinilah letak titik blind spot dari doktrin homoousios hipostasis. Karena mereka memiliki kesalahan fatal ya. Firman Allah yang prima causa dan transenden ini ya diganti oleh anak Allah. Jadi anak Allah ini juga menjadi prima causa dan transenden, menyatu dengan Allah prima causa. Jadi Allah prima causa yang terdiri dari Bapa, Firman dan Roh ya. Itu anak Allah itu nyusul ke sana. Naik ke sana. Naik ke area pucuk. Padahal di dalam Ibrani 1 ayat 8 tertulis bahwa tetap untuk sekarang dan selamanya. Sehingga apa? Hipostasis atau realitas konkretnya itu tetap. Akibat dari tetap inilah anak Allah sebetulnya bukan sosok yang transenden. Mudeng ya? Mudeng ya? Iya. Itulah kelirunya doktrin homoousios hipostasis. Pokoknya kalau urusan tahta, mereka tiba-tiba menjadi blind spot, titik buta.
Mereka tidak bisa. Untuk menjelaskan atau mentafsir secara benar kesulitan. Iya, kesulitan. Apalagi di dalam Ibrani 1 ayat 8 tertulis dengan jelas. Itu ada dua pribadi ilahi. Ya, dua pribadi ilahi. Bapa menyerahkan tahta itu kepada anak. Bukan satu. Bukan keesaan Bapa, ya, bukan. Ya, bukan keesaan Bapa, bukan. Bukan Bapa, Firman, dan Roh, bukan. Makanya Ibrani 1 ayat 8 ini benar-benar titik blind spot buat doktrin homoousios hypostasis. Sulit. Ya, kalau panjenengan berdebat dengan orang yang memiliki paham homoousios hypostasis, larikan saja ke masalah tahta, dah. Ya. Ini yang bertahta siapa? Itu. Imanensinya tetap panda. Hipostasis realitas konkretnya tetap panda. Ya. Ya, dia pasti bingung. Kalau tetap berarti tidak transenden. Iya dong. Nah, kalau tetap transenden ya berarti dia nggak ngerti tatanan teologi. Nah, memang ini untuk apa namanya, untuk konteks transenden, imanen, realitas konkret, hipostasis yang memiliki free will. Nah, itu kelak akan saya bahas ya. Kelak akan saya bahas di konten berikutnya. Ya, memang ini agak sulit ya. Ini lebih mendalam. Ya, lebih mendalam tentang apa yang dimaksud dengan hipostasis, imanensi, realitas konkret, transenden. Ini memang perlu penajaman. Ya. Mudeng ya. Jadi untuk urusan tahta ini, corak doktrin homoousios hypostasis memiliki titik blind spot, memiliki titik buta. Ya, dia kesulitan untuk bagaimana menafsir siapa yang duduk di tahta itu. Kenapa yang transenden kok bisa tetap bertahta untuk selamanya? Karena kalau tetap bertahta untuk selamanya bukan transenden. Nah, mereka memiliki kesulitan di situ. Nah, di samping mereka memiliki titik blind spot di area tahta, mereka memiliki titik rabun atau titik samar-samar ya, saat terjadi pemisahan pribadi Allah dan Bapa, pribadi anak dan Bapa. Nah, jadi mereka juga memiliki titik rabun. Ketika mereka mentafsir, mereka samar-samar begitu. Nah, kita coba lihat titik rabunnya di mana. Itu di Wahyu 3 ayat 12. Saya bacakan ya, di Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Allahku ya, Tuhan Yesus punya Allah, subordinat. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku. Ya, beliau bilang Allahku lagi. Tuhan Yesus punya Allah, subordinat. Nama kota Allahku, Tuhan Yesus punya Allah, subordinat. Yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Nah, ini titik apa ya? Semacam titik rabun, titik samar-samar. Kira-kira ya kurang lebih 2 hari yang lalu ya, saya berdiskusi ya dengan salah satu pengikut corak, entah Wanes atau homoousios, saya kurang begituan, baru kenal masalahnya. Saya coba bertanya bagaimana panjenengan menjelaskan Wahyu 3 ayat 12 gitu. Saya bertanya karena ini adalah sepertinya tuh titik rabun bagi yang bercorak doktrin
homoousios hypostasis. Cuman saya nggak tanya ya, dia tuh berdoktrin apa gitu ya dalam diskusi itu. Kenapa saya tidak bertanya? Karena memang tuh rata-rata lawan diskusi kita itu rata-rata nggak mau disebut memilih satu di antara 4 corak. Mereka pasti menjawabnya saya mau doktrin yang sesuai Alkitab, udah rata-rata begitu. Makanya saya hanya menduga-duga ya, entah ini oneness atau homoousios hypostasis. Tapi jawabannya begini, ya, jawabannya begini dia. Oh gampang pak, gitu kan? Dia jawab, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci rohku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ dan padanya akan kutuliskan nama rohku. Dan nama kota rohku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari rohku. Dan namaku yang baru. Jadi menurut mereka yang bercorak apa ya istilahnya ke arah oneness begitu ya, ke arah oneness atau keesaan Allah prima causa. Jadi untuk mentafsir Wahyu 3 ayat 12 ya, kata Allah itu diganti rohku. Ya saya paham logika mereka. Ya, karena di dalam Yohanes 4 ayat 24 Allah adalah roh. Ngerti ya? Jadi mereka langsung ganti rohku begitu. Allah itu adalah rohku begitu. Loh padahal di dalam Wahyu 3 ayat 12 itu yang dimaksud Allahku itu adalah Tuhan Yesus subordinat tunduk pada Allah Bapa. Aduh, gitu. Oh tapi begini loh bro ya. Tapi buat orang yang sudah terpesona dan terpukau dengan doktrin homoousios hypostasis, ya, itu percaya loh. Percaya. Kalau dalam tafsir mereka tuh Allah itu diganti rohku. Percaya, bro. Loh, karena panjenengan tuh kan pihak luar. Saya juga pihak luar. Saya doktrinnya apalagi subordinat. Ya tahu betul ketika Tuhan Yesus dia menyebut Allahku, ya Tuhan Yesus memang memiliki Allah, yaitu adalah Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus subordinat kepada Allah Bapa. Tapi bagi mereka yang memiliki doktrin homoousios hypostasis atau oneness, itu percaya loh dengan tafsiran Allahku itu diganti menjadi sama dengan rohku. Luar biasa. Luar biasa. Nah, makanya panjenengan ini ya, yang menyimak konten saya ya, panjenengan ini sebelum memilih satu di antara 4 corak doktrin Trinitas ini, pelajari resiko doktrin, pelajari pembobotan, pelajari titik-titik blind spot. Nah, supaya apa? Supaya panjenengan tuh ketika memilih satu di antara 4 corak Trinitas ini, panjenengan tuh ada perasaan mantep, perasaan yakin gitu. Loh panjenengan kalau memilih corak homoousios hypostasis ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, ya. Pengikutnya juga banyak loh. Iya. Banyak. Ya kan? Ada triados, Bapa, Firman, dan Roh ya. Keesaan Allah, Firman selalu melekat pada Allah Bapa prima causa yang transenden gitu. Firman itu bukan ciptaan, ya kan? Sering enggak panjenengan dengar ya para teolog mereka seperti itu? Ya. Firman itu bukan ciptaan, Firman itu tidak mungkin ciptaan. Ya. Dengar kan? Nah itu doktrin homoousios hypostasis, pengikutnya tuh banyak bro. Terus gimana? Malah yang satu toktil itu ya saya ini Triteos. Nungsep, Triteos nungsep bro, nggak ada pengikutnya. Dah gembel miskin, dah biarin nangis ya ben. Nggak apa-apa saya, wes ben, nggak ada pengikut, nangis gitu. Ya. Nah, kalau panjenengan ya simpati dengan doktrin Triteos ya tulis di komentar gitu kan, biar kita gabung dan berdiskusi
untuk apa namanya, bagaimana tentang doktrin Theos subordinat begitu. Ya membesarkan hati saya lah, ya kan? Yang cuman seorang diri ini gitu. Mosok tega panjenengan membiarkan saya itu cuman seorang diri di dunia Kristuber. Nah, ngerti ya? Ngerti ya? Jadi homoousios hipostasis ini banyak pengikutnya. Cirinya pokoknya tuh mereka tuh selalu menekankan firman tuh bukan ciptaan. Gitu. Ya kan? Ya, Trinitas itu bukan tentang keberapaan Allah, tapi tentang kebagaimanaan Allah. Nah, udah. Pokoknya kalau ada kata-kata seperti itu homoousios hipostasis itu. Mudeng ya? Mudeng ya, Saudara Theos. Jadi itu memang seperti itu ciri khasnya. Ya. Ciri khasnya gampang gitu. Ya. Makanya di Wahyu 3 ayat 12 itu ya nggak heran saya. Mereka cara mentafsir Allahku diganti dengan rohku, begitu ya bisa gitu. Itu kan seperti kayak apa, gocek kiri gocek kanan gitu. Tapi itu bukan titik blind spot. Ya, mereka tetap bisa menafsir itu. Tapi kalau urusan tahta, wah, udah. Mereka bingung. Urusan tahta pasti bingung. Begitu. Apalagi di dalam tahta itu ada dua pribadi. Bapa menyerahkan tahta itu kepada anak. Oh, semakin bingung. Ya, itu titik blind spot. Titik blind spot bagi mereka yang mempercayai doktrin homoousios hipostasis. Ya kan? Lalu bagaimana yang mereka tuh memiliki titik blind spot, memiliki titik rabun gitu? Kok bisa ya? Pengikutnya tuh sangat banyak ya. Sangat banyak. Nah, tentu saja mereka memiliki titik light spot. Ayo, pasti panjenengan tahu nih. Titik light spotnya mana? Harus tahu. Nggak mungkin ya, nggak mungkin nggak tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Wah, itu teolognya tuh selalu berkata seperti itu. Sampai panjenengan apal. Ayo jawab. Jawab ini. Pasti bisa. Ayo, siapa yang bisa? Dapat hadiah, pisang. Dapat pisang. Ayo, saya kasih pisang, saya kirim nih dari Solo. Ayo, siapa yang bisa? Ya, mana ayat yang merupakan titik light spot sehingga doktrin ini bisa membuat banyak orang terpesona dan banyak mengikuti doktrin homoousios hipostasis. Ayatnya mana? Ayo. Yohanes 1 ayat 1. Ya, itu. Ya, Yohanes 1 ayat 1 itu kekuatan dari doktrin homoousios hipostasis. Ya, mereka memiliki kekuatan di situ. Lalu ada yang bertanya, "Loh Pak Jody sudah tahu Yohanes 1 ayat 1 itu adalah light spot dari doktrin homoousios hipostasis. Ya, kenapa kok Pak Jody nggak percaya doktrin homoousios hipostasis?" Ya karena bagi doktrin subordinat, Yohanes 1 ayat 1 itu merupakan titik rabun. Loh kok bisa begitu? Lah itu nanti di seri berikutnya. Kalau saya membahas tentang titik blind spot, titik rabun, doktrin homoousios. Gitu. Ini kan baru jatahnya homoousios hipostasis. Mudeng ya? Oke, kita baca. Yohanes 1 ayat 1. Firman yang telah menjadi manusia, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya. Ini Yohanes 1 ayat 1. Itu adalah titik light spot dari homoousios hipostasis. Jadi firman ini menyatu dengan Allah merupakan satu aspek dari Allah prima causa yang mereka sebut dengan triados, yaitu Bapa, Firman, dan Roh. Tiga aspek Allah Esa prima causa itu adalah
Bapa, Firman, dan Roh. Mudah ya? Wah, mereka kalau mengibarkan bendera doktrin mereka dengan Yohanes 1 ayat 1 itu benar-benar luar biasa. Udah, banyak orang terpesona, banyak orang yang terpukau. Loh, kenapa kalau doktrin subordinat tidak bisa melawan? Karena untuk doktrin subordinat merupakan daerah titik rabun. Loh, kok bisa begitu? Karena terjemahan LAI memang berpihak kepada doktrin homoousios hipostasis. Sehingga kalau untuk orang yang berdoktrin seperti saya, doktrin subordinat, itu harus lari ke bahasa aslinya. Begitu. Harus lari ke bahasa aslinya supaya memiliki perspektif yang berbeda. Sedangkan untuk mereka yang bercorak doktrin homoousios hipostasis nggak perlu ke bahasa aslinya. Memang terjemahannya itu memang untuk memenangkan corak doktrin homoousios hipostasis. Ini adalah ayat yang benar-benar favorit bagi mereka yang berdoktrin homoousios hipostasis. Udah, mereka menegakkan bendera dengan doktrin homoousios hipostasis melalui ayat ini. Udah, kalau udah menyebut firman adalah Allah, sudah. Wah, udah. Terpikat semua dah, terpukau semua udah ya dan amin gitu. Iya, sudah. Mengenai mereka nggak tahu konsekuensinya, nanti masalah yang bertahta itu imanensinya bagaimana, transendenitasnya bagaimana, nggak tahu mereka. Nggak penting itu bahkan. Nggak penting buat masyarakat awam tuh nggak penting. Pokoknya kita meninggikan Yesus dan mencintai Yesus, dah itu. Makanya Yohanes 1 ayat 1 itu menang. Ya. Berhasil memenangkan hati banyak orang. Karena ini ayat ini benar-benar meninggikan Tuhan Yesus di area pucuk. Di area yang transenden dan prima causa. Gitu. Mudah ya? Mudah siliotritas ya. Nah, itu yang terakhir ya kita bahas, yaitu adalah titik light spot. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Ya, sudah saya bahas semuanya. Yang pertama adalah titik blind spot, yang kedua titik rabun, yang ketiga titik light spot. Ya, clear ya? Semua jelas? Dan saya akhiri konten ini. Terima kasih buat perhatiannya. Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Tuhan memberkati.